Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Allah kita karena kasih karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita akan belajar tentang kasih karunia pagi hari ini. Untuk apakah kasih karunia itu kita diberikan? Nah, mari kita membaca firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat hari yang baru ini. Biarlah kami dengan kesempatan yang Kau berikan buat kami untuk bangun pagi, memuji menyembah Tuhan, berdoa kepada Allah yang hidup, yang kami percayai di dalam Yesus Kristus, oleh pimpinan Roh Kudus. Biarlah kami dalam segala aktivitas kami mulai dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu dari hari ke hari, supaya kami dibaharui dari hari ke hari untuk memuliakan Allah, untuk menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini, mohonkan permohonan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, pagi hari ini kita akan membaca di dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Firman Tuhan berkata, "Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah." Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sudah membaca Titus pasal 2 ayat 11. Nah, ayat ini menjelaskan bagaimana sifat dan tujuan dari memperoleh kasih karunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa yang pertama, Paulus menekankan kepada Titus bahwa ada maksud dari tujuan menerima kasih karunia ini. Ya. Yang pertama, mendidik orang percaya untuk secara meyakinkan menolak hawa nafsu, kesenangan, dan nilai-nilai jahat zaman sekarang, dan perlu menganggapnya itu adalah satu kenajisan. Coba baca di ayat 12 tadi ya. Kemudian yang kedua, memerintah dan memberi kuasa kepada orang percaya untuk hidup adil dan beribadah sambil menantikan penggenapan pengharapan yang penuh bahagia dan kedatangan Yesus Kristus. Ada dalam 2 Titus pasal 2 ayat 13 itu. Yang ketiga, tujuan daripada kita menerima kasih karunia ini, ya, pengorbanan di kayu salib, bagaimana kita memperoleh kasih itu, dikatakan untuk menyenangkan Tuhan. Ya, coba perhatikan ayatnya yang ke-14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin.
Jadi tujuannya adalah untuk menyenangkan Tuhan. Sekali lagi saya bacakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Penting sekali perbuatan baik ini untuk kita lakukan. Aplikasi dari kita menerima anugerah, ya, kasih karunia Allah, kita perlu untuk menyenangkan Tuhan. Dan yang terakhir, oleh kasih karunia-Nya, ini yang penting. Beritakanlah kabar baik. Beritakanlah Injil. Beritakanlah kabar baik. Ayat 15 berkata, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Biarlah pagi hari yang indah ini Tuhan, setiap kita yang sudah menerima kasih karunia untuk kita melakukan hal-hal ini. Yang pertama dikatakan, bagaimana kita melakukannya? Yang pertama, mendidik orang percaya untuk menolak hawa nafsu, kesenangan dunia, ya, menolak nilai-nilai yang jahat yang muncul di zaman ini. Yang kedua, memerintah dan memberi kuasa dan pada orang percaya untuk hidup adil dan beribadah. Nah, ini yang harus dilakukan. Ya. Dikatakan kita sebagai orang percaya, kita menantikan penggenapan pengharapan yang penuh bahagia dan kedatangan Yesus Kristus. Yang ketiga, menyenangkan Tuhan. Dan yang terakhir, beritakanlah firman, beritakanlah kabar baik, tidak jemu-jemu. Ya, giat. Ini penting sekali. Biarlah pagi hari ini semua kita untuk giat beritakan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati.